Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, BPBD, dan juga teman-teman media yang saya hormati. Pada malam hari ini saya Bupati Pemalang beserta Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Dandim, juga teman-teman OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana berita yang berkembang di media sosial maupun di media-media lainnya bahwa Kabupaten Pemalang di media sosial dinyatakan bahwa ada penderita COVID-19 yang meninggal. Perlu saya klarifikasi kepada saudara-saudara sekalian bahwa yang meninggal itu adalah seorang laki-laki dari Jakarta Selatan yang mengunjungi keluarganya di Pemalang. Keberadaan di Pemalang kurang lebih 35 jam. Saat itu kebetulan usia sudah lanjut sehingga menderita sakit. Keluarganya membawa ke rumah sakit di Bendan, rumah sakit daerah Kota Pekalongan. Tapi karena kebetulan rumah sakit Bendan itu dirujuk ke rumah sakit Keraton, karena rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan adalah rumah sakit Keraton milik Kabupaten Pekalongan. Maka dari itu sekali lagi saya klarifikasi bahwa yang meninggal itu bukan warga masyarakat Kabupaten Pemalang. Sesuai data yang saya dilapori oleh teman-teman di lapangan. KTP-nya adalah KTP Jakarta Selatan. Ini perlu saya klarifikasi sehingga sampai dengan hari ini penanganan pencegahan beredarnya virus COVID-19 itu di Kabupaten Pemalang untuk yang positif masih zero, masih nol. Warga masyarakat sekali lagi jangan cemas, jangan panik, tapi kita tetap berikhtiar, berusaha bersama-sama bagaimana melawan corona itu sendiri. Jadi sebagaimana laporan yang kami terima, karena meninggal adalah jam 15.30 ya, 15.30, dan proses pemulasaraan itu sesuai dengan protap itu sudah dimakamkan. Dan itu dimakamkan sesuai dengan SOP. Dan pemerintah insya Allah hadir dalam rangka bagaimana membantu masyarakat, termasuk tadi saya sampaikan tracking untuk mana saja. Kita selusur semua kepada keluarganya, siapa yang pernah dikunjungi, siapa yang pernah didatangi. Kita tracking dan kita turunkan semua kekuatan yang kita ada. Bersama tim gugus tugas ini bersama-sama bagaimana menelusur dari objek yang pernah dikunjungi dari yang bersangkutan. Yeah. Ini kan sejak kemarin dilakukan penanganan dari rumah sakit yang ada di Bendan maupun di Keraton. Kan keluarganya juga, kan kita komunikasi antar rumah sakit, antar kepala dinas, antar bupati juga komunikasi, antar wali kota komunikasi bahwa ini ada warga masyarakat yang alurnya seperti ini. Dan ini sudah kita tracking dan sudah kita lakukan. Dan juga butuh berapa lama? Ya sesuai SOP. Kalau itu pasien dalam pantauan itu 14 hari, dan juga ODP juga demikian, sehingga ini sesuai protap yang ada. Berarti dimungkinkan virus corona yang menimbulkan korban itu dibawa oleh korban seperti itu kan? Ya, Dimungkinkan.
Dimungkinkan karena mau tidak mau bahwa beliau sebagai datang dari zona merah endemi itu ya dimungkinkan. Makanya kita kan menghimbau kalau yang tidak perlu pulang ya nggak usah pulang, tidak usah ini. Kalaupun pulang juga nanti ada protap yang akan kita atur bagaimana tentang pencegahan COVID-19 ini. Proses pemakaman yang pertama sesuai dengan protap pemulasaraan itu dilakukan oleh tim medis yang menangani. Timnya kan 12 orang. 12 orang itu dari perawatan sampai meninggal sampai pemulasaraan itu dilakukan oleh tim yang menangani di Rumah Sakit Kraton sampai dengan pemakaman. Jadi unsur-unsur yang itu protapnya seperti itu. Sehingga kalau siapa yang terlibat semua, tentunya warga masyarakat sekitar setelah dimakamkan itu pasti ya sebagai bentuk rasa sosial kepada masyarakat pasti ya ikut terlibat itulah itu. Oh, kalau di kita tidak terdaftar, ya, karena bukan warga Pemalang, jadi kan tidak ada daftar itu. Kalau ada pasti masuk di laporan kita setiap saat. Lah itu karena kebetulan bukan warga Pemalang sehingga tidak masuk daftar pasien maupun daftar orang yang dalam pantauan. Gitu. Himbauan kepada warga masyarakat khususnya dulur-dulur kita, saudara-saudara kita yang ada di perantauan, yakinkan betul bahwa kalau di zona merah Anda diam saja di rumah untuk menyayangi diri sendiri, menyayangi keluarga, menyayangi masyarakat sekitar. Karena kalau itu terindikasi gejala, apalagi sudah menjadi orang dalam atau pasien dalam pantauan, itu harapannya ya tetap mengisolasi diri dengan segala protap yang harus diikuti. Barangkali teman ini Pak Kapolres Pak Dandim, monggo. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya kami dari kepolisian ya bekerjasama dengan TNI, kemudian dengan Pemda dan tentunya kami semua ada di dalam gugus tugas terkait dengan korban yang hari ini ya sudah dimakamkan dan orang-orang yang pernah dikunjungin saat ini sedang dalam pemantauan semua dan sudah kita tracking khususnya keluarga yang didatangi. Ini ada beberapa orang yang sudah dalam isolasi mandiri ya dan dalam status pengecekan kesehatannya. Tentunya nanti bisa ditanyakan langsung kepada Dinas Kesehatan yang menangani ini. Tentunya kami juga menghimbau dari kepolisian ya bagi masyarakat yang ada di Pemalang agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial terlebih dahulu sebagaimana dengan maklumat Bapak Kapolri. Untuk sementara ditunda dan nanti akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan situasi yang akan diumumkan lebih lanjut. Saya kira itu ya. Banyak kerumunan ternyata tahlilan yang mengundang perkumpulan dari masyarakat. Ya, baik. Terkait dengan tindakan tegas, ya kami menganut asas ultimum remedium, di mana asas ultimum remedium ini adalah pemidanaan itu adalah upaya yang terakhir. Saat ini kami masih menghimbau kepada masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial terlebih dahulu, ditunda, ya bukan dilarang, ditunda terlebih dahulu sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Dan kemudian juga terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial itu misalnya seperti olahraga dan lain sebagainya, tolong itu nanti tidak dilaksanakan terlebih dahulu karena itu memancing ataupun mengumpulkan orang banyak ya sehingga seperti yang kita ketahui virus ini begitu cepat ya untuk menjangkiti orang dan kita sama-sama untuk menjaganya. Jadi semangat kita harus sama yaitu semangat pencegahan agar kita ataupun warga di Pemalang ini tidak terkena oleh virus ini. Itu yang perlu kira-kira yang perlu kita sampaikan.